Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan Alkitab, karena nanti kita akan membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Yang ketiga, kami mohon bantuan dari orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak selama beribadah. Yang keempat, adik-adik harus fokus dalam mengikuti ibadah online hari ini. Kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dalam ibadah kita. Puji Tuhan adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi di ibadah YouTube Sekolah Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bangun, kami boleh sehat, kami boleh beribadah. Biar Tuhan yang berkati ibadah kami, puji-pujian kami, biarlah semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Adik-adik, boleh dicatat kata sandi yang pertama adalah aku. Aku, oke? Mari kita nyanyikan lagu Tiba Saatnya. Semuanya berdiri ya di rumah ya. Gerakin badannya. Kita mau nyanyi sama-sama. Katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semuanya boleh tepuk tangan ya. Kita mau katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan
bagi Tuhan selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, udah capek? Baru satu lagu kita nih. Nah, sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, kakak mau kasih kata sandi yang kedua. Kata sandinya itu adalah anak. Boleh dicatat? Anak. Oke? Yuk kita masuk ke firman Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Semuanya yang di rumah boleh teduhkan hati. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang berkati setiap kami, berikan telinga yang mau mendengar firman-Mu, berikan kami juga akal Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah meskipun secara online, ya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Ya, puji Tuhan kalau kabarnya semuanya sehat. Dan kakak juga berharap adik-adik semuanya sehat, tidak ada yang sakit, supaya kita bisa beribadah bersama-sama meskipun secara online, ya. Oke adik-adik, sekarang siapkan hati adik-adik semuanya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa perhatikan ya firman Tuhannya, karena setelah firman Tuhan ini nanti seperti biasa ada pertanyaan, ada kuis, ya. Oke. Adik-adik, tema hari ini adalah aku anak yang berani. Siapa yang berani? Siapa anak-anak Tuhan yang berani? Wah, puji Tuhan, semuanya anak-anak Tuhan yang berani. Nggak ada yang takut ya. Ya, sebelum melanjut lagi, kita baca firman Tuhan dulu ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, jadi Tuhan adik-adik ya memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kita harus berani sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kok kita suka takut? Mau ngapa-ngapain takut? Iya nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Mau bobo takut, sekolah takut kalau nggak ditungguin papa mamanya, takut sama kecoa. Siapa yang takut sama kecoa? Ya, takut sama laba-laba, takut hantu dan seterusnya. Ya, takut bobok sendiri. Siapa yang takut bobok sendiri? Nanti jangan-jangan kalau sedang lagi tidur ada apa ya? Oh, ada monster atau ada hantu. Jadi adik-adik takut. Kenapa? Takutnya monster itu datang dan mau makan adik-adik. Itu sebenarnya hanya khayalan kalian adik-adik. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dijaga oleh Tuhan. Kita ini disertai oleh Tuhan adik-adik. Ya, kayu baca Alkitab ayatnya dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi adik-adik, Tuhan itu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita semuanya. Di Mazmur 34 ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, jadi adik-adik, kita nggak boleh takut. Karena apa? Karena malaikat Tuhan berjaga berkeliling. Nah, sekarang kakak akan bercerita. Gini ceritanya. Suatu ketika bangsa Israel tidak taat adik-adik kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan, tapi kebanyakan menyembah patung. Padahal itu sangat dilarang ya adik-adik ya. Dan Tuhan gak suka nih
umatnya menyembah kepada patung. Sehingga Tuhan memberikan pelajaran pada bangsa Israel. Pelajarannya apa adik-adik? Tuhan mengirim bangsa Median, orang Amalek, dan bangsa dari timur untuk menyerang Israel. Jadi Tuhan mengirim siapa? Bangsa Median, orang Amalek, dan bangsa dari timur menyerang Israel. Setiap hasil panen dibakar adik-adik. Ternak juga direbut. Sehingga orang Israel ini menjadi sangat miskin dan ketakutan adik-adik. Karena apa ya tadi? Setiap panennya kemudian dibakar. Kalau ada ternaknya direbut, diambil sama mereka, bangsa Median ini. Kemudian adik-adik, bangsa Israel karena ketakutan, ya, bukan hanya ketakutan ya, tapi miskin, ya. Bangsa Israel karena takut adik-adik bersembunyi di gunung dan di gua-gua. Bangsa Israel berseru minta tolong kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu Tuhan mengutus malaikatnya mendatangi seorang pemuda. Pemuda itu sebenarnya sedang mengolah gandum dengan sembunyi-sembunyi karena takut tadi adik, sembunyi di gua-gua. Lalu malaikat itu berkata, "Salam hai pahlawan yang gagah berani." Jawab anak muda itu, "Apa? Pahlawan yang gagah berani? Tuhan tidak melihat aku sedang bersembunyi ketakutan. Bangsa kami juga sedang ketakutan. Mana katanya Tuhan itu hebat? Kok kami tidak ditolong?" Tuhan berkata kepada anak muda itu supaya menyelamatkan bangsanya. Tapi dia takut adik-adik. Dia gak berani. Karena apa? Karena sukunya sangat kecil. Ia juga paling muda di dalam keluarganya. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Tuhan yang sudah mengutus pemuda ini untuk menjadi pahlawan. Tuhan menunjukkan kuasanya di hadapan anak muda itu. Maka anak muda itu tahu bahwa yang sedang berhadapan dengan dia itu adalah malaikat Tuhan. Tapi adik-adik, anak muda ini masih takut. Kemudian anak muda itu minta tanda. Tandanya apa? Tuhan, kalau memang Tuhan memilih aku minta tanda. Jadi anak muda ini meminta tanda adik-adik. Tanda yang pertama, kalau guntingan bulu domba ini basah dan tanah di sekitarnya kering. Wah, jadi dia minta tanda yang pertama adalah kalau guntingan bulu domba itu basah, kemudian tanah di sekitarnya kering, maka dia percaya. Maka terjadi demikian. Terjadi adik-adik, tanda yang pertama. Dia masih gak percaya adik-adik. Dia minta tanda lagi. Tanda yang kedua, kalau bulu domba kering dan tanah sekitarnya basah. Jadi kebalikan. Kalau tadi yang pertama minta tandanya bulunya kering, bulunya basah. Ya, tanda yang kedua dia minta kalau bulu domba kering dan tanah sekitarnya basah, maka dia percaya. Dan lihat adik-adik, yang terjadi demikian. Terjadi. Barulah si pemuda ini percaya kalau Tuhan menyertai dia. Tapi Tuhan, apakah aku harus berperang sendiri? Lalu Tuhan menyuruh mengumpulkan bangsanya, bangsa Israel. Dan begitu banyak orang yang mengikuti anak muda itu. Kata Tuhan, terlalu banyak, suruhlah orang yang takut pulang. Maka adik-adik yang takut pulang. Wah, ternyata yang pulang banyak juga adik-adik. Wah, mereka banyak yang pulang karena ketakutan. Dan Tuhan bilang lagi, masih terlalu banyak. Suruh mereka minum di sungai. Akhirnya mereka minum di sungai.
ya. Lalu semua minum. Ada yang minum langsung dengan mulutnya adik-adik. Ya, tuh lihat di gambarnya. Ada yang minum memakai tangan. Lalu Tuhan berkata, yang minum langsung suruh pulang. Kamu hanya akan pergi dengan orang yang minum pakai tangan. Jumlah yang minum pakai tangan ada 300 orang adik-adik. Tuhan, bagaimana kami melawan musuh yang begitu banyak Tuhan, sedangkan kami sedikit. Musuh kami banyak, ribuan. Kata Tuhan, jangan takut, aku akan berperang bersamamu. Tuhan menyuruh anak muda dan pasukannya itu membawa apa adik-adik? Trompet, buyung. Buyung itu apa? Kendi ya. Kendi kosong atau buyung kosong dan obor. Jadi Tuhan menyuruh anak muda ini membawa 3 alat: trompet, buyung, dan obor. Walaupun kelihatannya aneh, tapi anak muda ini taat kepada Tuhan. Ia dan pasukannya menyiapkan obor, ya, trompet dan kendi kosong atau buyung kosong. Malamnya adik-adik, mereka mendatangi perkemahan musuh. Ini malam nih, masih sunyi. Musuhnya juga mungkin lagi istirahat adik-adik ya. Jumlah mereka sangat banyak sekali. Lalu anak muda itu berkata, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Maka mereka melakukan itu adik-adik. Ketika terdengar trompet, semua pasukan yang mengepung perkemahan itu melakukan hal yang sama, ya. Jadi semua nih 300 orang, mereka semuanya meniupkan trompet, memecahkan kendi, serta mengangkat obor mereka. Ketika anak muda itu dan pasukannya membunyikan trompet adik-adik, maka Tuhan membuat kekacauan di kemah musuh. Wah, panik musuhnya. Mereka saling bunuh sehingga mereka menjadi kacau. Dan hari itu Tuhan memberikan kemenangan kepada anak muda yang penakut tadi adik-adik. Sekarang anak muda ini tidak takut lagi. Ia menjadi pahlawan yang berani dan yang memimpin bangsa Israel. Kalian tahu nggak siapa nama pemuda tadi? Ya, betul. Namanya adalah Gideon. Ya. Adik-adik, Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada bersama dengan kita adik-adik. Jangan takut. Adik-adik bukan orang-orang yang penakut, bukan anak-anak Tuhan yang penakut. Kita adalah anak-anak Tuhan yang pemberani. Yang dulunya takut tidur sendiri, sekarang gak takut lagi. Yang adik-adik mungkin takut sama hantu, kita gak takut lagi. Karena apa? Roh yang dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh manapun juga. Jadi kita harus berani melawan kemalasan. Siapa yang suka malas? Ya, suruh belajar malas. Kita harus lawan itu supaya kita menjadi anak-anak yang tidak malas lagi, ya. Dan kita harus melawan dosa. Yang suka bohong, yang suka melawan sama orang tua, kita harus berani melawan dosa itu. Dan kita harus berani melawan sumber kejahatan. Siapa sumber kejahatan? Sumber kejahatan adalah iblis. Kita harus lawan iblis. Dalam nama Yesus kita bisa menang melawan iblis. Firman Tuhan bilang bahwa lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripada kita adik-adik. Jadi iblis sebenarnya takut sama kita, bukan kita takut sama iblis. Iblis yang takut sama kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang berani, ya. Adik-adik siap jadi anak yang berani? Wah, siap ya. Kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Jadi
pelajaran yang kita bisa ambil hari ini adalah kita harus menjadi anak yang pemberani, tidak takut sebab Tuhan beserta kita. Kalau adik-adik takut, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberimu keberanian. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Called Savior, have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior, I believe He's the risen one, I believe that I'll live forever, I believe that my King will come, 'cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Halo adik-adik, gimana firman Tuhannya? Bagus kan? Nah, pengumuman ya untuk adik-adik, jangan lupa nanti di bulan Maret itu setiap kali kita ibadah YouTube, nah kita mau ada pertemuan Zoom ya. Jadi setelah ibadah YouTube ya, jam 10 pagi setelah ibadah YouTube, kita nonton sama-sama ibadahnya, kita ada pertemuan Zoom. Untuk apa? Untuk di situ kita ketemu lagi bahas firman Tuhan ya. Untuk kita juga main games ya, ada kuis-kuis juga untuk sama-sama kita nambahin poin tuh. Karena kan poinnya untuk sekarang ini hadiahnya itu di akhir bulan. Oke, adik-adik jangan lupa ya. Dan jangan, yang terakhir paling tidak kakak lupa adalah kata sandinya. Nggak cuma 2, ada 3. Yang terakhir kata sandinya adalah dicatat ya, yang berani. Oke, kata sandinya adalah yang berani. Sudah dicatat ya? Oke, kalau udah catat jangan lupa kirim ke Cici Delis. Oke, saya serahkan kepada Kak Yohanes untuk doa berkat. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami bersuka cita, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, dan firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Kami tidak takut lagi. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada ya Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Jadikanlah anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sayang kepada Tuhan, mengasihi orang tua, menurut kepada orang tua, dan kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu. Kalau ada Tuhan di antara anak-anak sekolah minggu yang sakit, kiranya Tuhan Kau yang sembuhkan Bapa dengan bilur-bilur-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini juga mengalami kesedihan. Tuhan tolong Bapa, supaya anak-anak Tuhan tetap bersuka cita di masa-masa seperti ini. Tuhan memberkati sekolah mereka, meskipun anak-anak-Mu masih sekolah secara online. Kami percayakan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan, supaya terus Tuhan Kau memberikan hikmat dan kepintaran kepada semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap guru-guru yang melayani Tuhan, diberkati semuanya. Sekarang Tuhan, kami akan sudahi ibadah kami. Kami akan melakukan aktivitas kami berikutnya. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Dadah, Tuhan berkati.